belajarnya berjalan dengan lancar. Kakak kelas tolong pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gista. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Zahra, Hadir Bu. Lydia, hadir Bu. Gista, Hadir Bu. Risa, Hadir Oke, Ibu. hadir semua ya. Iya Ibu. Oke. Bagaimana perasaan hari ini? Alhamdulillah senang Bu. Sehat Bu. Sehat. Kalau dipersentasikan Bu dari 1 sampai 100%, berapa perasaan? 1000. Jutaan. 100 Bu. Oke, supaya semakin semangat, coba dicetak tulisnya dulu. Tanpa dibersihkan atau disimpan. Sudah? Oke, di sini kita akan menyanyikan lagu dari Kalau Sama Merauke. Semuanya berdiri. Oke, mari selesai silakan duduk. Nah, Ibu ingin bertanya nih, siapa di sini yang pernah ke pantai? Saya Bu. Putri, pantai apa tuh? Pantai Derawan. Di pantai Derawan apa sih yang putri? Ada nelayan, ada ikan, ada buaya. Oh, banyak ya. Buaya darat. Kemudian siapa yang pernah pergi ke pegunungan? Saya juga Bu. Saya dari Saya ke Puncak Biru. Saya pernah ke Bromo Bu. Gunung Standing itu Gunung Standing. Saya ke Gunung Everest. Saya naik di gunungin aku Gunung KSD. Desa tadi katanya pernah ya? Apa Iya. sih yang bisa lihat di pegunungan? Ada hewan, ada pepohonan, terus ada rumput-rumput Bu. Apa sih pekerjaan orang di sekitar pegunungan? Kebun, Kebun teh. kebunan, kebun teh Bu. Saya pernah ke kebun teh Bu. Oh iya. Iya Bu, bapak saya punya Bu. Oh iya, benar. Putri. Nah, jadi hari ini Hai. kita akan belajar. Nah, kan jadi kan diketahui tuh bahwa setiap bentang alam memiliki kekayaan yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa setiap bentang alam memiliki kekayaannya yang berharga. Nah, tugas kita yaitu menjaga dan memanfaatkannya dengan bijak agar tetap ada yang bisa dimanfaatkan hingga ke depannya nanti. Materi kita hari ini yaitu tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Adapun tujuan pembelajarannya, hari ini kita akan mengidentifikasi jenis kekayaan alam berdasarkan bentang alamnya beserta manfaatnya bagi manusia. Yang kedua, menganalisis kaitan antara kondisi bentang alam yaitu gunung, dataran rendah, pantai, sungai, dan danau dengan cara masyarakat memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Dan yang ketiga, menilai cara pemanfaatan kekayaan alam saat ini dan menentukan langkah pengelolaan yang lebih bijak serta berkelanjutan agar tetap lestari. Oke, sebelum itu Ibu ingin tahu nih apakah anak-anak sudah tahu apa itu bentang alam dan kekayaan alam? Belum. Nah, oke, Ibu jelaskan ya. Nah, bentang alam itu apa sih? Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda seperti pegunungan, dataran rendah, atau pantai. Nah, kekayaan alam itu merupakan hasil dari bentang-bentang tersebut. Adapun kekayaan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh-contoh bentang alam itu ada pegunungan, lautan atau pantai, sungai, danau, waduk, dan dataran rendah. Nah, tadi kan disebutkan tuh bentang alam ada macam-macam. Di bentang alam itu juga memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Kondisi alam suatu daerah menentukan jenis pekerjaan masyarakatnya. Nah, contohnya di pesisir, seperti diceritakan oleh Titik tadi, cenderung menjadi nelayan. Kemudian di masyarakat di dataran tinggi seperti yang diceritakan Risa, yaitu cenderung menjadi biasanya berkebun. Nah, kekayaan alam ini harus dikelola agar memberikan kesejahteraan bagi warga sekitar. Kita masuk ke pegunungan. Nah, bisa dilihat gambar pegunungan. Nah, biasanya daerah pegunungan itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan makanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Anak-anak perhatikan ya, soalnya nanti ini ada kaitannya sama soal yang ditanyakan. Oke. Kemudian dataran rendah. Nah, dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, atau perkebunan. Biasanya pemanfaatannya itu untuk perekonomian, misalnya di Karawang sebagai industri, di Jakarta sebagai perkantoran dan perdagangan. Selanjutnya tuh ada di pantai dan laut, seperti di Putri mungkin
anak-anak juga sering atau pernah ke pantai dan laut. Nah, yang anak-anak bisa lihat biasanya di pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat wisata, ataupun perikanan, perdagangan, konservasi, ataupun olahraga. Kemudian di sungai, kita seperti kita di sungai Mahakam, di Sungai Indah, bisa digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, kemudian perdagangan, perikanan, olahraga, edukasi, dan PLTA. Dan yang terakhir tuh di danau dan waduk. Yang biasanya di danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, edukasi, PLTA. Nah, di sini Ibu ada kotak yang dimana di sini ada 5 rumah alam yang sudah ditetapkan, yaitu ada pegunungan, dataran rendah, pantai dan laut, sungai dan danau dan waduk. Nah, di sini merupakan penghasil alam yang berasal dari daerah tersebut. Ibu minta 5 orang. Saya Bu. Kalau Pas saya Bu, saya duluan ya Bu. Hitung aja. Oke, Ibu hitung ya. Ada channel 3, nanti kalau 3 angkat tangannya. Ya. 1, 2, 3. Saya Bu. Putri, Dila, Bu, Giska, Laila, Risa. Sudah bela-belain. Risa lagi. Apa sih namanya juga kita? Yang itu terus. Ini ya. Ih, kok kamu kayak guru sih banyak Mungkin dari tadinya gitu. Nah, coba satu-satu yang mau duluan, biasa dulu. Jadi di sini saya dapat gambar kopi. Nah, kopi ini dia di pegunungan. Ya benar ya, kopi itu bisa dihasilkan di daerah pegunungan. Saya Bu di Kita dapat dulu. Nggak ada rumput laut. Itu di pantai. Garam dan juga di situ. Iya Bu, tadi saya satu lagi yang lupa. Ini tadi juga di situ di pegunungan. Kemudian di danau atau waduk ada PLTA. Terus kerajinan eceng gondok juga ada di danau dan waduk. Kemudian di sini ada beras dan sayuran itu di dataran rendah. Saya dapat ikan nila sama ikan patin. Ini di sungai. Mas Mat, berdepan dulu. Yuk Azila. Terima kasih Bu udah berrepot ke Ibu. Silakan duduk. Silakan duduk semua. Kasih Bu. Nah, tadi sudah dianukan, sudah tahu setiap rumah alam memiliki kekayaan yang berbeda-beda. Nah, apa sih tugas kita ketika kita diberi titipan seperti itu? Menjaga, betul, mengelola kekayaan alam dengan melestarikan. Benar. Nah, yang pertama tuh apa sih dampak penggunaan berlebihan ketika kita tentang kekayaan alam tersebut? Penggunaan kekayaan alam yang juga terkontrol menyebabkan pembuangan energi dan kerusakan lingkungan yang serius. Aktivitas seperti pengembangan liar atau penggunaan ikan dapat merusak ekosistem dan menyebabkan emisi karbon yang memicu pemanasan global. Yang kedua, potensi energi terbarukan. Nah, di Indonesia memiliki potensi besar dalam energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada gas produksi yang tenaga surya, kemudian ventilasi atau cahaya alami. Dan yang ketiga yaitu prinsip pelestarian. Prinsip pelestarian dilakukan dengan menggunakan teknologi efisien seperti lampu LED serta menjaga ekosistem melalui penghentian penggunaan ikan dan pelaksanaan reboisasi dengan mundur. Nah, dari semua materi ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kau sudah paham? Paham Bu. Kita akan mengerjakan soal. Ini Ibu akan bagi 5 kelompok. Ini bisa dilihat dulu. Nah, ini merupakan bentang-bentang alam yang ada di daerah Kalimantan yang mewakili dari benua alam yang sudah kita pelajari tadi. Contohnya di pegunungan itu ada di Loksado di Kalimantan Selatan, kemudian ada sungai yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, ada pantai dan laut yaitu seperti diceritakan Putri
tadi yaitu di Delawan, Kalimantan Timur, kemudian dataran rendah Pulau Deli Pasir, Kalimantan Timur, dan bencana lapangan basah yaitu Denpasar Panggang di Kalimantan Selatan. Nah, di daerah-daerah tersebut Ibu sudah siapkan studi kasus di mana anak-anak nanti diminta untuk analisis apa masalah yang terjadi, kemudian menentukan strategi apa dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Oke, kelompoknya akan Ibu bagi sendiri ya. Oke, sedia dulu data PD-nya, isi nama kelompok, anggota, kawasan tanggap. Nah, adapun tujuan kita pada pembelajaran ini yaitu menganalisis masalah apa yang terjadi, kemudian menunjukkan antara benda alam dan kekayaan alamnya. Bisa dibaca dulu studi kasus atau dikatakan masalah. Setelah paham, kemudian bisa diisi tuh pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Di akhir juga Ibu siapkan refleksi di mana diisi secara mandiri. Apakah semua paham? Paham, Bu. Ada yang kurang dipahami bisa tanyakan Ibu. Iya, Bu. Bu, kami mau maju. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kami mau maju, Bu. Ya. Yuk, kelompok lain sudah. Sudah. Ibu minta perwakilan dua kelompok. Saya mau. Saya, Bu. Kami, Bu. Ada kelompok Putri sama Putri lagi. Ibu. Ya. Itu demi. Apa sih? Kan orang bersemangat. Orang pintar ya. Iya, wede. Oke, jadi berdasarkan kartu masalah yang kami dapat, kejadian buruk apa yang sedang terjadi di daerah tersebut. Jadi jawabannya penggunaan bom ikan oleh nelayan dari luar daerah untuk menangkap ikan secara instan di sekitar terumbu karang Kepulauan Derawan. Nah, siapa saja pihak yang terkena dampaknya dari masalah tersebut, yaitu nelayan lokal, hasil tangkapan berkurang di masa depan, wisatawan, keindahan laut besar, dan biota laut, ikan dan terumbu karang mati. Nah, mengapa kekayaan alam yang banyak tidak selalu membuat masyarakat sejahtera? Karena jika dikelola dengan cara yang merusak seperti menggunakan bom, kekayaan alam akan hancur dengan cepat sehingga masyarakat kehilangan sumber penghasilan jangka panjang. Untuk Rizka. Yang bagian C ada eksplorasi strategi. Yang pertama, mengapa masalah itu bisa terjadi? Karena kurangnya kesadaran menjaga kebersihan sungai. Yang kedua, jika masalah ini dibiarkan selama 10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada daerah tersebut dan apa dampak yang akan didapatkan? Air sungai menjadi sangat kotor, ikan berkurang dan menimbulkan penyakit. Terus tuliskan 2 cara nyata agar kekayaan alam tersebut tetap bisa dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan, dengan tidak merusak apa sungai, sama mengelola limbah sebelum dibuang. Oke, kelompok lain ada mau kasih tanggapan? Dapat teman-teman? Sama, Bu. Kita beri tangan dulu. Ini hadiah pernah dipanggil. Wow, banyak pastinya sama Ibu. Silakan dulu. Makasih, Bu. Dapat Miss Kuat. Miss Kuat. Misteri. Kenapa sih? Jadi kamu nggak dapat ya? Benar ya, seperti yang Mana bagi? benar ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika
kekayaan alam itu akan habis, kita harus memberikan strategi agar kekayaan alam tersebut bisa kita manfaatkan hingga kesulitan nantinya. Nah, ibu ada tugas mandiri yaitu puisi sama anak. Sudah bawa HP? Sudah. Habis banget Rayu. Bisa kerjakan dulu. Ibu kasih 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Cukup banget. Saya kerjakan dulu ya. Sudah? Sudah. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Ih, seru banget. Suka banget. Apalagi bahas pantai dan pegunungan. Wow. Karena saya anak pantai sama anak gunung. Lahir di sana. Iya, kenapa sih? Nanya, kenapa sih marah-marah? Nah, siapa di sini yang mau kasih kesimpulan? Tunggu Pelajaran. Jadi hari ini kita belajar soal bentang alam dan juga kekayaan alam, Bu. Jadi kalau bentang alam itu tuh ininya, Bu, kayak misal laut, terus habis itu pegunungan kayak gitu-gitu. Nah, kalau kekayaan alam itu manfaat yang kita dapat dari bentang alamnya, Bu, kayak misal ada terumbu karang, terus keindahan alam yang bisa dinikmatin, kelimpahan ikan gitu, Bu. Sejarah. Betul banget sejarah. Ya, makasih ya, Bu. Uriko semuanya. Tambahkan lagi ya. Jadi setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda karena mempengaruhi kondisi alamnya. Nah, kekayaan alam ini merupakan anugerah yang harus dikelola dengan bijak melalui prinsip pelestarian seperti menggunakan teknologi hemat energi, melakukan edukasi, serta menghindari cara-cara pengambilan hasil alam yang merupakan ekosistem. Oke, nah anak-anak, kekayaan alam ini merupakan ciptaan dari Tuhan, makanya kita harus jaga dengan bijak agar tidak cepat habis dan bisa dimanfaatkan diri kita sendiri dan orang-orang di masa depan nantinya. Nanti ibu akan cek hasil dari apa tadi kalian, kemudian hasil dari kuis yang kita kerjakan. Kalau memang nilainya di bawah dari KKM, ibu akan ngasih remedial. Nah, kalau yang lebih nanti bisa lebih dikembangkan lagi belajarnya. Nah, adapun rencana tindakan kita, ibu ada memiliki 2 opsi. Yang pertama, kita membuat poster kampanye yang berisi tentang menjaga dan melestarikan kekayaan alam. Dan yang kedua, melakukan pengawasan sederhana di sekitar atau di rumah, yaitu untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang ingin kita sampaikan. Bisa disimpan dulu alat tulisnya. Sehingga kita habis selesai ya? Iya, Bu. Ya, pulang Bu. Oke. Sudah? Sebelum pulang kita berdoa dulu dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.